Banyak cerita sebetulnya yang saya dapatkan dari beberapa orang yang dahulu pernah memegang carito gandu ini. Nah, kebanyakan biasanya seorang pemimpin atau seorang sesepuh yang memegang pusaka ini agar ucapannya lebih bisa didengar. Pusaka ini hanyalah sebuah syariat penentu tetap Sang Holik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cintai, pahami peninggalan para leluhur kita dari sisi ilmiah, karena banyak orang yang tertipu atau bahasa kita itu tergelonrok hanya karena sebuah dongeng. Banyak kok dongeng-dongeng yang memang ini berdasarkan literasi atau literatur sejarah, tapi ada juga dongeng yang digoreng, dalam arti dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk meraup keuntungan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam budaya, salam untuk seluruh pelestari pusaka di Nusantara. Back again to my channel, kembali lagi di channel saya, channel Den Mas Pamor, yang selalu mengungkap, mengulas, sharing tentang dunia pusaka, dunia benda-benda bertuah, ataupun tempat-tempat bersejarah yang ada di Nusantara. Tentunya jangan lupa yang baru mampir, subscribe. Dan yang sudah menonton silahkan di-share, mudah-mudahan menjadikan suatu pemahaman, suatu edukasi kepada yang lainnya. Semoga tetap peninggalan kita bisa dilestarikan, dirawat, dan dijaga. Di episode kali ini seperti biasa, saya akan mereview sebuah pusaka yang sangat istimewa. Ini dari kolektor. Beliau sudah almarhum, beliau memiliki 3 galeri pusaka dan ini salah satu pusaka simpanannya. Kalau dari warangka terlihat sederhana, namun ada sesuatu yang tersimpan di dalam. Pasti penasaran dong, keris apa ini? Langsung kita review di video singkat ini, mudah-mudahan menjadi edukasi untuk semuanya. Kita sama-sama belajar, sama-sama sharing, mengenali tentang peninggalan para leluhur kita. Ini adalah keris carito gandu. Keris carito gandu kita akan babar, kita akan bahas tentang filosofi tuahnya. Namun dasar yang mesti kita pahami dari kata carito gandu. Carito adalah sebuah cerita, sebuah ucapan yang melambangkan bahwa si pemegang pusaka agar ucapannya, kata-katanya bisa didengar dan disukai, karena kata gandu ini kata asal dari gandrung, disenangi. Jadi di sini ada suatu tuah yang dimana pemegangnya ini bisa disenangi banyak orang. Nah, selanjutnya carito gandu ini memiliki look 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, dalam definisi arti look 11 ini melambangkan suatu semangat si pemegang pusaka agar bisa menggapai apa yang dia harapkan dalam sisi ekonomi atau keduniawian. Itu artinya pengharapan ketika disimbolkan dengan look 11 ini tentang suatu keberlimpahan materi, baik itu dari entah jabatan atau pengusaha itu. Dan pusaka ini tentunya sudah berkatalog. Ya, ini dari Museum Pusaka yang ditangguh oleh seorang kurator nasional yang bernama Pak Haji Duduh Hidayat. Beliau adalah kurator senior. Nah, estimasi menurut katalog ini era kerajaan Madura Sepuh abad 15, jadi usianya sudah sekitar 600 tahun. Dan ricikan yang terdapat dalam carito gandu yaitu pijetan, tikel alis, lambe gajah, jalen, sekar kacang, dan gereneng tentunya. Dan kalau kita bahas tentang pusaka sepuh, tentunya akan meninggalkan jejak histori, baik dari sisi bilahnya, gradasi alami yang terlihat dari sisi bilah. Tentu pusaka yang
bukan di era muda lagi. Jadi wajar kalau kita lihat gradasi sisi bilah ini sudah nampak korosi, namun tidak mengurangi sisi keindahan, karena keindahan itu adanya di sudut pandang, dan sudut pandang ditentukan oleh pemahaman. Jadi kita ambil kesimpulan, makna yang terdapat dari carito atau carita gandu ini diharapkan sang pemilik ketika bertutur kata, ketika bercerita di depan banyak orang ataupun dalam lingkungan tertentu, gandrung atau gandu itu disukai oleh banyak orang. Nah, di sini kalau kita cermati berdasarkan data yang ada di katalog pamor ini, pamor Iliningwari. Nah, pamor Iliningwari ini menyimbolkan suatu air yang mengalir tiada henti. Nah, diharapkan siapapun pemegang pusaka ini rezekinya itu selalu mengalir, selalu lancar. Dan di sini kalau kita perhatikan detail, pamor Iliningwari ini berada dalam sisi atau tepian bilah. Ada suatu kemungkinan karena ini sudah usia bukan muda lagi, mungkin pada dahulunya ini adalah pamor Wongkon, karena di sini nampak di beberapa titik ini agak tenggelam. Namun kalau kita pakai lup atau kaca pembesar ini nampak jelas. Nah, Wongkon sendiri melindungi pemilik dari segala hal yang tidak diinginkan, baik dirinya maupun harta bendanya. Nah, pamor yang terdapat dalam pusaka Carito Gandu ini Dewi Warno. Nah, kita lihat di sini, perhatikan detail di sini ada pamor miring. Pamor miring 1, 2 dan di baliknya. Nah, kalau kita perhatikan pamor miring yang ada di bagian bawah ini seperti pamor nunggak semi. Filosofi dari nunggak semi sendiri atau tuahnya dari pamor nunggak semi yaitu siapapun pemiliknya, tuahnya itu membuat pemilik ini selalu diberikan kemudahan, bangkit lagi dari keterpurukan. Tentunya seperti itu. Secara keseluruhan garap, kalau kita maknai bahwa pusaka ini merupakan pusaka tayuhan. Kenapa seperti itu? Jelas empu itu menyimpan makna yang tersirat ketika seseorang pesan suatu pusaka gitu. Dan kategori dari pusaka Carito Gandu jelas bukan pusaka yang diperuntukkan untuk perang, namun pusaka yang diagem, dijadikan piandel untuk diharapkan tuahnya bagi sang pemiliknya. Oke, mungkin itu review singkat, dan ikuti terus channel Denmas Pamor, di share, semoga menjadi edukasi dan banyak orang yang makin peduli terhadap peninggalan para leluhur. Dan alhamdulillah memang di era kesini tuh makin banyak yang peduli ya. Kalau dulu tentang pusaka selalu diidentikan dengan dunia perdukunan. Pusaka selalu diidentikan dengan sesuatu yang berbau klinik gitu, dan klinik di sini tentunya identiknya itu lebih ke arah kiri. Nah, ini yang disayangkan. Di negara lain dihargai, tetapi di kita bahkan boleh dibilang ditakuti, dibuang, dilarung. Itu sungguh miris karena pusaka ini merupakan identitas sejarah peninggalan para leluhur. Oh, dulu pernah ada kerajaan ini loh pusakanya. Jadi kita bisa bercerita kepada anak cucu kita. Itu kalau bukan kita siapa lagi? Oke, sekian. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.